Sekejap, tubuhnya mulai berubah, wajahnya bertransformasi, dan rambut-rambut lebat tumbuh di seluruh tubuhnya. Hasan terkejut, ia telah berubah menjadi seekor kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dirahmati Allah. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Hasan dikenal oleh semua orang sebagai pemuda yang cerdas dan berpengetahuan luas. Namun, di balik kecerdikannya, tersimpan sifat licik yang sering membuatnya terjerumus dalam perilaku curang. Masyarakat mengingatnya sebagai pemuda yang selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan cepat, meski harus melanggar norma-norma yang ada. Suatu hari, berita tentang keberangkatan haji menggemparkan desa. Banyak orang berkumpul untuk membicarakan perjalanan suci itu. Hasan, yang tidak ingin ketinggalan, memutuskan bahwa ia juga ingin pergi haji. Namun, ia tidak memiliki uang untuk menanggung biaya perjalanan. Disinilah akal liciknya muncul. Hasan mendapatkan ide untuk menjual air zam-zam palsu, lalu merencanakan untuk mencampurkan air biasa dengan sedikit aroma dan menjualnya dengan harga tinggi kepada para jemaah yang berusaha mendapatkan berkah dari air suci tersebut. La pun mulai mencari tempat untuk menjalankan rencananya, dan ketika waktu keberangkatan tiba, ia pergi ke Mekah dengan hati penuh ambisi. Setiba di Mekah, suasana suci menyelimuti kota. Hasan merasakan getaran spiritual yang menggetarkan hatinya. Namun, semangatnya untuk berbisnis tidak pudar. La mulai berkeliling, menawarkan air zam-zamnya dengan suara lantang, air zam-zam asli, untuk berkah dan kesehatan. Seiring waktu, penjualannya mulai laris. Banyak jemaah yang tertarik, dan membeli air zam-zam palsu itu, percaya bahwa mereka mendapatkan berkah. Hasan menikmati hasil dari tipu muslihatnya, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat Ka'bah, dan mendengar suara doa yang tulus, hatinya dipenuhi rasa malu. Di malam terakhir sebelum pulang, Hasan mengalami mimpi yang sangat mengganggu. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang berwajah tenang, namun penuh wibawa. Lelaki itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Hasan, perbuatanmu akan membawamu pada penyesalan. Jika kau tidak menghentikannya, hukuman akan datang padamu." Mimpi itu meninggalkan kesan mendalam. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia merasa gelisah. Namun, dorongan untuk melanjutkan bisnisnya mengalahkan semua rasa takut. Dengan tekad bulat, ia kembali menjual air zam-zam palsunya, melupakan pesan dalam mimpinya. Tanpa diduga, saat Hasan berada di tengah kerumunan jemaah, badai tiba-tiba datang. Angin kencang berputar di sekelilingnya, dan tanah bergetar hebat. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. La merasa badannya mengecil, wajahnya bertransformasi, dan rambut-rambut lebat tumbuh di seluruh tubuhnya. Hasan terkejut, ia telah berubah menjadi seekor kera. Kekacauan melanda, dan orang-orang di sekelilingnya mulai berlari ketakutan. Hasan berusaha untuk berteriak dan menjelaskan, tetapi suaranya tak lebih dari suara kera. Kini, ia hanya bisa mengamati dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Rasa malu menyelimuti dirinya, dan ia teringat akan mimpi yang pernah dialaminya. Sejak saat itu, Hasan menjalani hidupnya sebagai kera, terjebak di antara kerumunan jemaah haji, yang tidak tahu bahwa ia adalah orang yang menipu mereka. Ia melihat orang-orang berdoa dengan sepenuh hati, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia melihat mereka mencium Ka'bah dan bersyukur, hati Hasan semakin teriris. La merindukan kembali ke bentuknya yang semula, untuk meminta ampun atas segala kesalahan. Hari demi hari berlalu, dan Hasan terus berusaha mencari cara untuk kembali menjadi manusia. La melihat banyak pemuda dan pemudi yang berbuat baik, membagikan makanan dan air kepada sesama. Suatu hari, ia melihat seorang pemuda yang sangat tulus, membantu orang-orang yang kehabisan air, menawarkan air zam-zam asli dengan penuh kasih. Melihat kebaikan pemuda itu, Hasan merasa harapan itu kembali muncul dalam hatinya. Akhirnya, pada suatu malam, setelah menyaksikan begitu banyak kebaikan dan keikhlasan,
Hasan berdoa dengan sepenuh hati, memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya, dan berharap agar diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Berjanji, jika diberi kesempatan kembali, ia akan menjadi pribadi yang lebih baik, membantu sesama, dan menjauhkan diri dari tipu daya. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari tubuhnya. Dalam sekejap, Hasan merasakan kembali bentuk manusianya, terbangun, berada di tempat yang sama, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Rasa syukur mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan perubahan. Setelah kembali ke desanya, Hasan memutuskan untuk tidak lagi menjalani hidup dalam penipuan, mulai berbisnis dengan cara yang jujur, menjual barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat, juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu jemaah haji, dan mereka yang membutuhkan. Pengalaman pahitnya telah mengubah hidupnya selamanya. Hasan tidak hanya mendapatkan kembali bentuknya, tetapi ia juga menemukan makna sejati dari berkah dan keikhlasan. Belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan berkah sejati hanya datang dari hati yang tulus. Kini, Hasan hidup sebagai contoh bagi banyak orang, menjadi inspirasi bahwa setiap orang memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.